Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa 6 Oktober 2020. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 1 ayat 13 sampai 24. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah Ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima Dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mendengarkan sabdanya.
Dikisahkan dalam bacaan Injil pada hari ini, bagaimana para murid bersama dengan Yesus tiba di kampung Betania. Sesudah mereka mengadakan perjalanan yang panjang, maka secara fisik pasti mereka merasa lelah, haus, dan lapar. Mereka membutuhkan tempat untuk beristirahat. Mereka memilih rumah Marta dan Maria. Marta menerima mereka dengan senang hati. Seorang tuan rumah yang baik biasanya akan menyambut, melayani, serta menyiapkan hidangan bagi para tamu yang datang, dan Marta menunjukkan itu di hadapan Yesus dan murid-muridnya. Saudaraku terkasih, ketika Marta mengeluh karena Maria, kakaknya, tidak membantunya, Yesus membela pilihan Maria yang telah duduk dan mendengarkannya. Mengapa Yesus membela Maria di hadapan para muridnya dan Marta? Yesus mau menunjukkan bahwa peran yang diambil oleh Maria tidak salah karena ia duduk dekat dengan Yesus dan mendengarkan sabdanya. Kecuali kalau Maria memperlihatkan sikap yang lain, misalnya tidak mendengarkan sabda Tuhan, tetapi sibuk bercerita saja dengan para muridnya, maka sudah pasti Yesus tidak akan membela Maria. Bahkan mungkin Yesus akan secara langsung menegur Maria dan menyuruh untuk membantu Marta mempersiapkan hidangan. Tuhan sendiri memberikan penegasan, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara-saudariku terkasih, dalam penegasan tersebut, Yesus juga bukan sedang mengkritik kerinduan, apalagi menyalahkan aktivitas Marta yang ingin memenuhi kebutuhan jasmani Yesus dan para muridnya. Apa yang Yesus ingin sampaikan kepada Marta adalah bahwa dalam segala hal, kesibukan, pekerjaan, pelayanan, tetaplah mendengarkan Tuhan adalah hal yang paling utama. Dalam kehidupan, kita selalu sibuk dengan banyak hal. Kita sibuk bepergian, bekerja, beraktivitas, mencari nafkah, bahkan melayani banyak orang. Sesibuk apapun, kita mesti punya waktu untuk datang duduk dekat dengan Tuhan dan mendengarkannya. Semoga demikian. Amin.